politik bisa dipelajari di mana aja. Banyak yang mengandalkan sosial media, tapi lucunya semua ngerasa paling bisa. Politik memang menggelitik, bikin sakit kepala, bikin sakit jiwa. Tapi banyak yang mau masuk politik praktikal. Politik praktis, bre. Ya. Kayak lo, tadinya kan mau masuk juga. Bongkar-bongkar rahasia. Oke, kita panggil nih. Ini tamu berikut ini sama kayak lo, bre. Tadinya, ya kan. Tapi lo kenapa gak jadi sih? Belum siap. Enggak. Ternyata untuk menjadi politisi itu ada satu syarat yang gue terlupa. Apa tuh? Harus selesai dulu dengan dirinya sendiri. Oh. Nah, gue belum kelar sama diri gue sendiri. Filosofis banget lo ya. Oh iya. Daripada menjadi seseorang yang fiktif, gitu. mendingan menjadi orang yang realis. Jadi fiksi sama fiktif tuh ada bedanya ya. Iya. Oke, kita Awah gayap. Oke, sekarang kita mau panggil tamu kita berikut ini. Penyanyi. Ya, mantan penyanyi kali kalau sudah musisi. Masih sekali penyanyi itu sampai mati ya? akan dikenal sebagai penyanyi. Iya. Jadi tapi dia mau mencoba masuk dalam dunia politik praktis. Nanti kita tanya, kenapa sih? Iya, ini menarik. Saudara. Oke, kita nggak panjang lebar lagi. Reza Herlambang. Yes. Please welcome. Mas Bro. Goyang dikit dong. Ayo dong, goyang dikit. Ya, Bro, gimana Mas Tom? Ya Tuhan. Apa kabar, Ja? Alhamdulillah baik, Glenn. Baik ya. Gila, udah lama banget ya ketemu, sekalinya ketemu. Lu langsung caleg Temanya dari beda. PKB. Gimana ceritanya sih lu masuk ke politik dari dansa-dansa di video klip sampai akhirnya bermusik dan akhirnya masuk di PKB? Basicnya kan kalau politik tuh gue dari kuliah ya, hubungan internasional. Oh, HI, ya. Terus masuk ke beberapa organisasi. Terus 2014 gabung ke PKB. 2014. Dari 2014 sebenarnya. 2014. Album keluar tahun 2009 terakhir. Terakhir deh. Terakhir berarti 2009. nggak jauh dari situ. Oke. Hampir 8 tahun nggak jadi musik secara aktif. 2014 di PKB, akhirnya aku berada di satu organisasi kepemudaan Garda Bangsa di sana. Belajar lagi tentang yang mungkin netizen bilang adalah dunia politik. Tapi kan kalau kita sebut politik kan Israel politik sama berorganisasi sebetulnya dua sisi yang berbeda. Politik praktis dan politik yang tidak praktis secara langsung. Politik praktis it mean kita berada di dalam lingkup kekuasaan pemerintahan, itu praktis, kita jadi anggota legislatif, eksekutif, birokratif, itu politik praktis. Tapi kalau politik yang seperti aku awal terjun adalah kita di organisasi yang betul-betul kita gimana caranya aspirasi di masyarakat, terutama pemilih pemula ini yang hampir 33%, ini kan 2019 33%, almost sekitar segitu. Ternyata orang pasif, Glenn. Anak muda pasif sekali. Oke. Kalau kita bicara politik. Gue bisa politik, jawab tuh kenapa pasif. Ya. Terus. Gue pengen denger dari lu. Kita datang dalam suatu forum, temanya misalnya bicara politik masa depan. Ya. Sepi langsung. Bukan sepi, mereka datang, tapi mereka pasif. Diem aja udah. Mereka diam, mereka justru lu mau ngapain lagi sih sebenarnya gitu. Bener. Itu Karena pertanyaan boring, itu gitu. pertanyaan yang paling mendasar sama gue, dan pertanyaan gue yang paling mendasar gue sama lo. Kenapa lo udah maksudnya udah ngelihat? Dia ngeliat apa ya di situ ya? Ada apa sih? Turning point itu apa? Maksudnya kan nggak ujuk-ujuk lo masuk gitu kan? Nggak ada. Maksudnya apa sih yang misalnya lo ketemu ilham baru gitu? Apa sih? Ada yang bilang gini, orang terjun politik karena mau nyari duit. Ada yang bilang orang mau terjun politik karena udah nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Enggak. Nah, lo yang mana nih? Kalau bicara cari uang atau kita bicara rezeki dan lain-lain, di musik
terbuka lebar rezeki, di dunia lain terbuka lebar. Tapi karena gue berada orang yang paling, gue termasuk orang yang tidak suka dengan sistem yang sedikit banyak berada di Indonesia. Bauru lah. Misalnya contoh traffic, bagaimana sistem kita berpikir, bagaimana how to disiplin. Nah, untuk disiplin itu kan kita nggak bisa harus marahin masyarakat, harus ada kebijakan yang pasti, undang-undangnya dibuat sistem yang pasti, dengan aturan hukum yang pasti, dengan hukuman yang jelas supaya orang tidak melakukan kesalahan itu. Nah, itu kan berada dalam sistem kebijakan yang dilakukan pemerintah. Nah, itu kenapa lo ngerasa harus masuk? Kenapa berarti gue harus masuk. Mau fight gue nanti akan mendapat perlawanan ataupun ada dukungan tidak semulus perjalanan sesuai dengan apa yang gue bicarakan. Karena pada saat di lapangan itu sangat berbeda. Karena idealisme lu kan ada, lu mesti jaga itu untuk begitu lo masuk partai. Di lapangan ini sangat berbeda. Contoh dalam segi diskusi beberapa dengan teman-teman mahasiswa, kita fight. Kita mencoba meyakinin enggak. Masih ada kok, saya bilang. Masih ada chance, tapi kalian juga harus tetap berpolitik. Nah, yang lo siapin apa? Maksudnya lo tahu lo akan terjun ke situ, kan lo harus nyiapin diri nih. Pasti. Nah, sebagian kita ngelihat kalau yang beberapa waktu lalu tuh ada beberapa artis-artis dalam tanda kutip yang ditarik ya ke partai-partai tertentu dan oleh sebagian kelompok menapik itu hanya untuk menarik massa doang, popularitas yang dijual. Gini. Nah, zaman sekarang gua rasa itu udah nggak terlalu ngefek ya nggak sih? Apa masih ngefek? Ngefek dan tidak ngefek karena kan politik ini ketika menarik artis bicara popularitas, elektabilitas. Untuk dipilih masyarakat ketika kita terjun ke konstituen, yang terpenting modal utamanya adalah elektabilitas. Elektabilitas adalah popularitas. Kenapa? Makanya diambilnya adalah public figure, seniman yang sudah punya nama. Ketika dia turun ke daerah pemilihannya sedikit banyak orang tahu dia. Lu maju lagi di 2019 setelah 2014 lu gagal. Why? Sebenarnya gini, 2014 gue tidak maju secara keinginan. Gue hanya mengikuti maju, tapi gue tidak persiapkan mental gue memang betul-betul terjun. Jadi gue tidak terjun ke dapil. Gue perlihat dulu. Nah, 2019 ini setelah gue pelajarin selama hampir 3 tahun mau ke 4 tahun ini, gue ngerti. Oh, ternyata kalau di DPR tuh ada yang namanya misalnya dana reses. Dana reses itu adalah misalnya dana yang kita kembali untuk daerah konstituen. Nah, dana reses itu kan adalah dana pemerintah yang kita bisa alokasikan. Misalnya apa? Masalah dapil lo misalnya jalan rusak nih. Ya melalui dana reses itu lo bisa share. Gede ya berarti dananya? Besar ya, lumayan untuk bisa kita melakukan sesuatu. Cukup buat bikin jalan gitu dana reses? Kalau dana reses itu dipergunakan dari semua anggota dapil, misalnya di sana ada 4 anggota yang terpilih, misal contoh, dikumpulkan. Tapi kan visi misi beda-beda, Sa. Nah, itu dia. Itu yang makanya aku bilang ketika kita fight, ada perlawanan atau tidak, biasanya kita harus fight. Kan tadi Mas Bro tanya, apa yang lo bawa? Yang gue bawa ini, gimana caranya supaya bisa kalau misalnya Glenn Tompi duduk di parlemen. Kita ngobrolin ini, walaupun dengan partai yang berbeda, kalau tujuannya sama kan bisa sama. Mencari teman segerbong ya. Lah iya dong. Walaupun aku bilang tadi di lapangan ini fight-nya nggak sangat tidak. Tapi at least kalau kita nggak coba, karena nggak bisa, Glenn. Ini menarik nih. Lu mau berteriak-teriak di luar pagar pun kayak apa? Artinya lo meyakini betul bahwasanya nggak ada lawan, nggak ada kawan. Nggak ada. Di politik nggak ada lawan, nggak ada kawan. Yang ada kepentingan. Nggak ada. Yang ada hanya kepentingan. Nggak ada. Ada batasan nggak di situ? Pada saat lo akhirnya memutuskan, gue akan berkoalisi sama si ini nih, sama si A, gitu. Ya kan? Karena satu kepentingan yang lo pengen, misalnya katakanlah kayak tadi nih, memanfaatkan dana reses. Padahal di parlemen itu sendiri kalian berbeda kubu nih. Betul. Pasti kan akan ada kubu-kubu nantinya. Pasti. Kubu yang setuju ini, kubu yang enggak gitu. Nah, itu mungkin kita ketemu gitu. Kira-kira ini kan belum jadi ya, kira-kira doang. Namanya sebenarnya gini, politik itu bisa berdiskusi. Politik itu kan adalah mencari jalan keluar. Tinggal kan bagaimana kita. Walaupun aku bilang, aku sudah ready nih. Dalam arti kata ketika gue terjun ini pasti fight-nya banyak. Tapi kalau kita bicara sistem, pertanyaan terbesarnya kenapa sampai lo mau terjun itu? Karena gue ketika masuk ke dalam sebuah organisasi yang gue perhatiin adalah mereka pasif.